Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas HMSP 2025 Q4 ya. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke analisis ya. HMSP turun dulu. Satuannya jutaan, oke ya. Kita lihat dulu untuk riwayat pembagian dividen ya, dan dari data yang dikumpulkan memang HMSP ini perusahaan yang baik gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena riwayat pembagian dividennya jelas gitu ya. Karena yang terpenting itu adalah 3 tahun ke belakang ya. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen ya? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, jadi ini yang terpenting gitu, dividen sebagai filter utama gitu. Jadi kalau misalnya riwayat pembagiannya jelas gitu ya, terutama 3 tahun ke belakang ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat langsung ke kas Tarakas ya dulu. Zoom dulu. Kita langsung yang ini nilainya kas Tarakas harus selalu dilihat karena kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Ya, kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu semua. Dan untuk posisi kas Tarakas ini memang menguat 100%. Ya, 101% setara 2,4 triliun. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas ya. Langsung loncat sekarang ke saldo labanya dulu ya, yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Jadi si HMSP sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 6,6 triliun ya, di luar dividen yang telah dibagikan. Gitu. Jadi ini adalah perusahaan yang baik karena saldo labanya positif dan dia bisa bagi dividen. Ya. Nah, berikutnya kita lihat langsung ke ekuitas pemilik. Ya, kita pindahkan dulu. KNP-nya 0. Ya, di sini kita lihat untuk rasio satu laba terhadap modal awal ini 0,31. Artinya HMSP ini baru menghasilkan total profitnya sebesar 0,31 kali modal awalnya. Ya, berdasarkan rasio ini. Tapi ingat, ini di luar dividen. Jadi kalau dividen ini dimasukkan kembali, ini nilai pasti udah besar sekali. Ya, udah balik modal, udah di atas 1 atau mungkin bahkan lebih. Gitu. Jadi memang ini baik ya, dan secara PBV pun ini premium ya di 3 gitu. Oke, sekarang langsung ke pendapatan. Ya, kelebihan sebentar. Nah, kita langsung lihat ke pendapatannya, ke penjualan bersihnya yang ini nilainya. Ini harus kita lihat karena pendapatan ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Dan di sini kita lihat untuk pendapatannya memang turun tipis ya, sekitar 5,7 triliun gitu, turun sekitar 4,84%. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti baru kita mendapatkan laba kotor ya. Nah, laba kotor ini juga penting karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Di sini 18% ya. Jadi misalnya gross profitnya tapi GPM 18% gitu. Jadi teman-teman menjual barang 100.000 gitu ya. Nah, itu dia ambil untung kotor itu 18.000. Ya, nah jadi cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersih. Ya, laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, beban pajak, nanti baru kita dapat nilai laba periode berjalan. Ya, kita pindahkan dulu. Nah, di sini kita lihat tadi kinerjanya memang 645. Kinerja pendapatan dia turun tipis ya, 4,84%, tapi laba kotornya dia naik ya. Ini baik nih. Ya, artinya dia entah harga modalnya yang turun gitu atau penjualannya yang dia lebih naik gitu ya, jadi lebih efisien gitu. Nanti teman-teman yang bisa hitung aja lebih spesifiknya ya. Cuma saya suka perusahaan yang memang kalau GPM-nya dia tinggi gitu kan, artinya dia punya moat ya, ada keunggulan kompetitif perusahaan gitu, meskipun ya memang kita kan memang menghitung juga, melihat juga berdasarkan sektornya ya. Nah, di sini untuk kinerja laba bersihnya memang dia turun tipis ya, 0,55 ya, setara 36 miliar aja. Nah, secara PER memang ini masih masuk akal ya, masih di bawah 15, tapi dia masih di atas 10 ya, di 12,85 gitu. Jadi perusahaan ya, kalau PER 12 gitu, teman-teman harus tahu dulu PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau belinya PER 12 gitu ya, holding PER 12 tahun gitu ya gitu. Jadi memang perlu waktu yang panjang gitu. Tapi ini memang PBV dia terlihat memang PER sih masih masuk akal lah segini ya. Berikutnya kita lihat ke penerimaan kas. Nilai yang paling atas ini kita pindahin dulu ya angkanya. Nah, di sini kita lihat penerimaan kasnya memang dia turun
ya turun sekitar 3,3% gitu karena ya pendapatan turun gitu. Cuman nggak masalah gitu. Kenapa? Karena rasio penerimaan kas ini masih tinggi ya di 113% gitu. Jadi customer tuh membayar lebih besar daripada seharusnya. Nah, lebihnya itu bisa jadi piutang yang mungkin sebelumnya belum terbayar gitu ya. Nah, jadi ini bagus gitu ya. Kas tuh harus tinggi penerimaannya karena digunakan untuk ini semua ya. Nah, kas yang dikumpulkan 126 juta miliar triliun ya, 126 triliun gitu ya, digunakan untuk bayar operasional, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ini nilainya wajib positif, karena kalau dia positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai ya. Dan kinerja net CFO ini naik ya, bagusnya naik sekitar 2,3 triliun, 2,2 triliun ya, pas naik 43%. Nah, lalu kita lihat untuk aktivitas ekspansi usaha. Di sini nilainya sahamnya positif ya. Kalau positif artinya perusahaan dia cenderung menahan ekspansinya. Gitu. Kalau negatif dia berekspansi atau dia memelihara aset produktif ya. Cuman di sini kita lihat gitu ya, di sini ada pembayaran kembali pinjaman oleh pihak berelasi gitu. Jadi ini ada kas yang lebih ya. Jadi menambah pundi-pundi uang kas ya. Nah, di sini kita lihat memang di sini kalau bisa kita lihat untuk capex-nya di sini memang dia lebih rendah ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi mungkin lebih arahnya ke maintenance ya saya rasa. Oke, selanjutnya kita lihat untuk aktivitas pendanaan. Di sini nilainya positif negatif ya. Artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia membayar dividen ya. Nah, di sini kita lihat ya tuh, bayar dividen nilainya negatif ya, pembayaran sewa dan seterusnya ini nilainya negatif ya. Nah, kalau dilihat di sini memang dia nggak ada pelunasan pinjaman. Ya, artinya perusahaan ini bisa dibilang bebas hutang. Gitu, dan memang secara cash flow ini bagus ya, plus min, dan ada kenaikan kas tarakas ya. Kalau ada kenaikan kas tarakas itu artinya ya menambah tadi pundi-pundi kas ya. Ini besarnya karena tadi ada pengembalian pembayaran kembali pinjaman oleh pihak berelasi ya. Nah, oke, jadi secara cash flow saya rasa ini masih sehat ya. Ini juga kalau yang sebelumnya kan kalau negatif ya artinya perusahaan terus keluar uang dari dalam dompetnya. Cuman kan kalau kita lakukan adjustment dividen gitu ya, mana dividen. Nah, sebentar, yang ini nilainya saya salah lihat malah yang ini ya. Ini nilainya besar gitu ya. Jadi ini sebenarnya surplus kas ya. HMSP ini bisa dibilang perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya. Dia memperkaya pemegang sahamnya gitu lewat, karena ada 4 cara ya perusahaan memperkaya pemegang sahamnya. Satu, yang pertama itu adalah bagi dividen ya, jelas gitu ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. 2, ekspansi atau ya ekspansi usaha ya. Kalau nggak ekspansi ya setidaknya maintenance lah ya gitu ya, maintenance. Yang ketiga, pelunasan pinjaman ya. Di sini nggak ada utang bank ya, berarti nggak ada beban bunga yang harus dibayar. Yang terakhir ya buyback saham aja. Cuman buyback saham sih nggak mungkin saya rasa, karena ini lihat free float aja cuma 7,5% ya, sedangkan sekarang kan minimum free float tuh di 15% gitu. Jadi ini sebenarnya perusahaan yang pro kepada pemegang saham ya, terlepas dari sektor ya di bagian rokok gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya ya. Kita naik dulu. Kita pindahin dulu angkanya, terus liabilitas jangka pendek ya. Yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat itu rasio lancar kuatnya di 1,76, rasio kas ya masih oke di 0,23, tapi ingat ya cash flow-nya ini lancar gitu. Jadi jangan terlalu berpatok sama rasio likuiditas ya. Nah, untuk short term debt-nya di sini kita lihat utang usaha, liabilitas nggak ada utang bang ya, kan tadi bebas hutangnya. Jadi ini rendah resiko sebenarnya. Ini rendah resiko berdasarkan likuiditas ya, bukan berdasarkan prospek kan banyak yang bilang rokok itu sunset industry ya. Saya nggak bahas itunya ya, saya hanya bahas likuiditas dan solvensinya aja. Oke, berikutnya liabilitasnya kita pindahin dulu ya. Di sini memang DR juga masih di bawah 1 ya, masih rendah di 0,82, dan di sini juga nggak ada utang bank ya, jadi bebas hutang ya. Jadi secara bisnis ya, likuiditas dan solvensi ini rendah resiko ya, baik jangka pendek dan jangka panjang. Itu kan debt-nya 0 ya. Nah, jadi si HMSP ini setelah dipindahkan data-data keuangannya, ini adalah perusahaan yang baik ya, track record dividen yang jelas 3 tahun kebelakang bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Saldo laba yang positif ya, telah profit sebesar 0,31 kali modal awalnya di luar dividen ya. Jadi ini hati-hati ya, bisa mengecoh, ini pasti nilai udah besar sekali ya. PBV premium ya di 3, PER sih masih masuk akal di 12 kali ya. Cash flow lancar, saya rasa sehat gitu ya, dan perusahaan ini saya rasa untuk likuiditas dan solvensinya ini rendah resiko ya, total debt-nya 0 gitu ya. Ini di luar tadi ya, kembali di luar pembahasan sektor sunset industri ya, kan banyak yang bilang seperti itu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk HMSP ya.
Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Dan yang perlu kalau teman-teman ada request saham, ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar supaya nanti saya bahas ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.